Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang larutan penyangga dan peranannya. Larutan penyangga, sifat, dan peranannya. Larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya. Penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari adalah metabolisme tubuh dalam cairan intrasel maupun ekstrasel, dan penyimpanan buah serta sayuran di berbagai metode pengalengan. Macam-macam larutan penyangga. Jika pH larutan penyangga akan diubah menjadi asam, komponen penyangga yang bersifat basa akan mempertahankannya. Komponen penyangga yang bersifat asam akan bertugas mempertahankan pH agar larutan penyangga tidak menjadi basa. Larutan penyangga asam. Campuran asam lemah HX dengan basa konjugasinya atau garamnya MXN. HX menjadi H plus X-min. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi HX per konsentrasi X-min berupa garamnya, sama dengan Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi garam, sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Maka pH-nya yaitu adalah pKa minus log mol asam per mol garam. Larutan penyangga basa. Campuran basa lemah MOH dengan asam konjugasinya atau garamnya MnY dengan reaksi MOH menjadi M++ OH- didapatkan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi MOH per konsentrasi M+, yaitu garamnya, sama dengan Kb dikali konsentrasi B per konsentrasi G, sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Sehingga pOH-nya sama dengan pKb minus log mol basa per mol garam. Dan pH-nya yaitu 14 minus pKb plus log mol basa per mol garam. Prinsip kerja larutan penyangga. Pada larutan penyangga asam, komponen basa konjugasi akan bereaksi dengan asam kuat yang ditambahkan ke dalamnya. Adapun komponen dari asam lemah akan bereaksi dengan basa yang ditambahkan ke dalamnya. Sebaliknya, yaitu pada larutan penyangga basa, komponen basa lemah akan bereaksi dengan asam kuat yang ditambahkan ke dalamnya, adapun komponen asam konjugasi akan bereaksi dengan basa kuat yang ditambahkan ke dalamnya. Sifat-sifat larutan penyangga. Larutan penyangga yang berisi campuran asam lemah A dan garam yaitu G didapatkan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi A per konsentrasi G. Pertama, nilai Ka selalu tetap jika suhu tetap. Maka harga konsentrasi H+ tergantung perbandingan konsentrasi A dan G. Yang B, campuran konsentrasi A dan konsentrasi G mempunyai sifat datar jika
konsentrasi A per konsentrasi G lebih dari sama dengan 1/10 dan kurang dari sama dengan 10. Jika konsentrasi A per konsentrasi G-nya itu bernilai kurang dari 1/10, maka pengaruh hidrolisis dari garam G sangat besar sehingga pH larutan tidak stabil. Jika konsentrasi A per konsentrasi G-nya itu lebih dari 10, maka asam lemah yaitu A belum dapat disetimbangkan menjadi dasar oleh garam G yang terlalu sedikit. Jika konsentrasi A per konsentrasi G sama dengan 1/10, maka konsentrasi H+, yaitu sama dengan Ka dikali 1/10, dan pH-nya yaitu pKa plus 1. Sedangkan untuk konsentrasi A per konsentrasi G sama dengan 10, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali 10 dan pH-nya yaitu pKa minus 1. Yang C, pH paling stabil jika konsentrasi A per konsentrasi G sama dengan 1. Maka konsentrasi H+ yaitu sama dengan Ka dan pH-nya sama dengan pKa. Untuk yang D, pH tetap dengan penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat. Yang E, pengenceran pada larutan penyangga tidak berubah harga pH larutan jika pengencerannya tidak terlalu besar. Pembuatan larutan penyangga asam. Yang pertama yaitu langsung mereaksikan asam lemah Ha dengan garamnya. Nah, di sini ada asam lemah yaitu CH3COOH. Kemudian di sini ada garam yaitu CH3COONA dengan basa konjugasinya itu CH3COO-. Sehingga didapatkanlah larutan penyangga. Untuk cara yang kedua yaitu mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, di sini asam lemahnya CH3COOH sedangkan basa kuatnya yaitu NaOH. Maka didapatkanlah larutan penyangga. Pembuatan larutan penyangga basa. Cara pertama langsung mereaksikan basa lemah dengan garamnya. Nah, di sini basa lemahnya yaitu NH3. Nah, untuk garamnya itu NH4Cl. Dengan asam konjugasi NH4+, maka didapatkanlah larutan penyangga. Untuk cara yang kedua, yaitu mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Basa lemah direaksikan dengan asam kuat. Di sini asam kuat yang digunakan yaitu HCl. Hingga didapatkanlah larutan penyangga. Pengaruh penambahan asam atau basa serta pengenceran terhadap pH larutan penyangga. Kapasitas atau daya penahan larutan penyangga bergantung pada jumlah mol dan perbandingan mol dari komponen penyangganya. Semakin banyak jumlah mol komponen penyangga, maka semakin besar kemampuannya mempertahankan pH. Perbandingan mol antara komponen-komponen suatu larutan penyangga sebaiknya antara 0,1 sampai 10. Karena di luar perbandingan tersebut, sifat penyangganya akan berkurang. Ini sudah dijabarkan dari sifat-sifat pada slide yang sebelumnya ya. Kemudian peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. pH dalam tubuh makhluk hidup antara 7,35 sampai 7,45.
Karena semua cairan tubuh merupakan larutan penyangga, seperti penyangga hemoglobin, penyangga karbonat, dan penyangga fosfat, yang menjaga pH darah selalu konstan saat proses metabolisme itu berlangsung. Sedangkan peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari yaitu larutan penyangga digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia analisis, biokimia, bakteriologi, obat-obatan, di bidang farmasi, fotografi, industri kulit, zat warna, industri makanan, pertanian, dan pengolahan limbah industri. Rentang pH tertentu yang sempit diperlukan untuk mencapai hasil optimum dalam berbagai bidang tersebut. Terima kasih, semangat belajar untuk kalian semua. Terima kasih sudah memperhatikan dan melihat video ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini dalam video ini insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar, atau mungkin ada request materi atau pembahasan soal tertentu, bisa dikirimkan melalui email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.